Kita wawancara dulu dengan seorang mahasiswa yang berprestasi gitu, dan beliau juga baru datang sekitar seminggu kemarin sebagai duta Indonesia dari Kuwait. Nah, kita wawancara apa aja kegiatan selama di sana dan bagaimana ya tentang negara Kuwait seperti apa gitu. Kita kan nggak tahu. Tadi juga sempat kita lihat foto-fotonya, banyak ketemu pejabat Kuwait, sampai ketemu anak raja dan juga ketemu Syekh Masyari. Oke, kita sapa dulu ya sahabat kita, Ustaz Norman bin Abdul Bakri. Uh, Oke, Assalamualaikum Ustaz Norman nih. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita dengar katanya antum kemarin jadi duta Indonesia di Kuwait ya gitu. Bagaimana kegiatan di sana gitu, seperti apa aja gitu? Ya, kegiatannya daurah, terus ada muhadharah malamnya, sholat paginya mungkin kita olahraga, sorenya riflah, malamnya nanti ada materi. Kira-kira poin penting yang didapat dari sana itu apa gitu? Yang dapat dari sana bahwasanya selain kita harus memiliki kepintaran, kita harus juga memiliki dana gitu. Gitu ya. Kebanyakan dari mahasiswa kita nanti pas sampai di Indonesia dia memiliki syahadah, ijazah, tapi tidak memiliki dana untuk mendirikan sebuah yayasan gitu. Jadi diadakanlah muktamar ini oleh negara Kuwait karena dia salah satu negara Islam yang kaya. Dia memberikan kita dana tersebut, mengalokasikan, insyaallah. Dan wakil negara dari Mesir, dari mahasiswa Mesir berapa Ustaz? Satu orang juga. Satu orang. Dari Mesir satu orang, yang dari Bahrain 3 orang, dari Kuwait 3 orang. Oh, jadi ada 12 negara. 12 negara itu bukan semuanya mahasiswa dari Mesir, Indonesia ya, atau dari Mesir ya. Semua dari diambil dari Sri Lanka, negara-negara. Subhanallah tuh, wakil Indonesia dari berbagai negara gitu kan. Kemudian di sana kira-kira ketemu siapa aja ya waktu di Kuwait gitu selama 1 minggu tinggal di hotel itu? Iya, ketemu berbagai macam masyaikh dan pendiri-pendiri yayasan, dan juga menteri. Salah satunya Syekh Nashir Rashid, Syekh Abdurrahman Al-Kandari, Khalid Rashid juga ketemu. Dan Syekh yang lain. wah, subhanallah, sangat kesempatan yang monumental sekali. Kemudian ketika antum disuruh pidato di sana, antum menyampaikan apa aja gitu, pesan kepada mereka para peserta muktamar tersebut? Iya, saya ucapkan rasa ribuan terima kasih atas acara tersebut. Kemudian saya menginginkan juga untuk yang ke depan Daulah Kuwait itu tidak mengenyampingkan nanti mahasiswa yang misalnya dia berprestasi mungkin membutuhkan dana, nanti setelah dia itu mengajukan proposal maka meminta kesediaan mereka. Oke, Masya Allah. Saya membahas masalah fadlu talabul ilmi. Jadi sana ada lobby ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain yang mungkin berprestasi, bisa mendapat cipratan lobby dari antum gitu, biar mereka bisa mengucurkan dana dan bisa melanjutkan kuliah gitu kan. Kemudian apa lagi ya? Ada nggak seperti momen-momen yang lucu gitu di sana gitu, atau seperti apa gitu, mungkin pengalaman menarik yang Anda dapatkan ketika berada di Kuwait? Gambaran Kuwait itu seperti apa gitu, negaranya bagaimana, sama nggak dengan Mesir dan seperti apa? Gambaran Kuwait itu yang saya lihat, kalau kita dalam perjalanan kita tidak pernah melihat pertikaian. Gitu. Kalau di Mesir itu satu sudut ada pertikaian, di sana tidak. Semua orang lemah tamah. Gitu. Dan raja memberikan jaminan sosial kepada setiap rakyatnya itu minimal 2.000 dinar per bulan. Wah, Masya Allah. Kalau menikah nanti dapat 4.000 dinar, terus dapat mobil, dapat rumah. Jadi sana kedamaian. Mereka itu nggak kerja dapat duit gitu ya? Nggak kerja dapat duit. Nggak kerja pun dapat gaji ya? Betul. 2.000 dinar itu kita berapa rupiah tuh kalau misalnya dirupiahkan? 2.000 dinar tuh sekitar ada nggak 10 juta itu? Mungkin. Karena 1 dinar 21 pon. 1 dinar 21 pon. Jadi kalau misalkan
orang yang nggak kerja dapat uang segitu gitu. Subhanallah, negara itu makmur sekali kan, ya Allah gitu. Jadi nggak ada melihat orang-orang kelaparan lah gitu ya. Tidak ada. Semuanya. Orang asing yang bekerja di sana. Malah mereka tuh sulit gitu, ini duitnya banyak mau dikemanakan ya. Akhirnya disalurkan ke Afrika. Masya Allah, subhanallah. Itu negara Islam sebagai model negara Islam yang kaya gitu kan. Kemudian apalagi ya? Terus keunikan Kuwait tidak ada pajak. Apa tuh? Negeri tidak berpajak. Maksudnya pajak nih apa sebenarnya? Departemen perpajakan. Oh, perpajakan. Tidak, tidak ada pajak katanya. Jadi tidak ada pajak. Jadi misalkan barang-barang masuk ke Kuwait pun itu harganya nggak dapat cukai ya. Betul. Iya kan? Udah langsung jual gitu. Masya Allah. Jadi tidak ada menteri perpajakan, nggak butuh pajak dari masyarakatnya gitu. Justru dia ngasih pajak gitu ya ke masyarakatnya seperti itu. Wah, sebenarnya menarik sekali tuh. Apalagi ya? Kira-kira ada yang perlu sampaikan kan nih kepada teman-teman? Keislaman di sana masih unik juga gitu, perempuan tidak terlalu bertabaruj. Tidak ada wanita yang saya ke Universitas Kuwait tidak seperti Universitas Azhar yang akhwat. Iya. Di sana masih tabarujnya. Tidak ada tabaruj, minim. Kemudian laki-laki menyukai dia hitam dan akol dan fitrah. Putih, komis putih, terus ada akolnya, terus ada fitrahnya. Itu masih disukai walaupun pergi ke pantai, walaupun berdua-duaan. Jadi di sana banyak pernikahan dini. Karena kalau mau menikah dikasih dana oleh pemerintah. Oh gitu, sangat mudah sekali ya. Pacaran. Nggak kayak di Mesir gitu ya. Betul. Menikah sulit gitu kan, mesti punya uang segini. Jarang melihat orang pacaran. Mesti punya uang sekian puluh ribu biar bisa bikin flat gitu kan. Di sana malahan nikah dikasih dana gitu. Waduh, ada kelebihan lagi nih di sisi tersebut. Apa ya? Ini ada foto-foto saya ini. Iya, silakan. Lihatkan aja. Nah, ini foto beliau ketika bertemu Masyar Rosyid. Waktu sholat maghrib. Nah, ini waktu sholat maghrib ya. Nah, antum sama beliau ngapain aja nih waktu sama? Beliau suka sendiri sekali sama orang Indonesia. Sama Indonesia. Kemudian ada nggak percakapan sama beliau? Khusus saya tanya. Kenapa suara bagus begitu? Apa rahasianya gitu? Salah satu yang saya tanya, ya Syekhana, hal indaka khutab? Kemudian dia bilang, la indi unshudah wa qira'ah faqat. Oh gitu. Dia nggak punya khutbah, tapi dia punya nasyid dan Subhanallah, ini beliau ini Masyar Rosyid yang sangat terkenal sekali di Indonesia ya, dengan merotalnya yang cukup wah indah gitu. Oke, silakan.